Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan array ya. Apa itu array ya? Jadi array adalah satu cara atau satu metode untuk kita menyimpan data sementara kemudian melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Jadi hampir sama penggunaannya dengan variabel ya. Hanya saja kalau di variabel hanya menyimpan satu data pada satu kesempatan, sedangkan pada array kita bisa menyimpan beberapa data ya. Baik, kita akan coba lihat bagaimana cara penggunaan mendeklarasikan array dan melakukan kalkulasi pada array ya. Baik, kita sudah buat satu project. Kita beri nama projectnya Sample Array dengan menggunakan Visual Studio 2022 dengan bahasa pemrograman Visual Basic ya. Oke, pada form ini yang pertama kita tuliskan di form text. Dari form 1 ini kita tuliskan di sana penggunaan array ya. Nah, kemudian kita tampilkan jendela toolbox. Kita buat program sederhana. Yang pertama, misalnya di sini kita masukkan sebuah label. Lalu label ini kita tuliskan di property text-nya harga barang. Kemudian kita siapkan satu buah text box. Kita letakkan di sebelah label harga barang seperti ini. Kemudian kita masukkan button. Button yang pertama di sini kita tuliskan di property text-nya entry. Kemudian kita siapkan lagi satu button. Kita berikan property text-nya view. Kemudian satu objek baru yang kita bahas pada pertemuan ini adalah penggunaan objek list box ya. Kita klik list box, kita letakkan di sini. Oke, seperti ini kita atur. Ya, oke seperti ini. Kita beri nama objek-objek ini. Yang pertama untuk text box pada bagian atas ini kita beri nama di property name-nya txt harga barang. Kemudian untuk button entry kita beri nama btn entry. Kemudian pada button view kita beri nama btn view. Untuk list box kita beri nama diawali dengan lst harga barang. Oke ya. Kemudian ini kita perkecil form kita buat seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan menyimpan beberapa harga barang di dalam sebuah array ya. Kemudian apa yang kita simpan tadi, apa yang sudah kita entry, kita tampilkan di list box yang sudah kita siapkan ini ya. Nah, kalau menggunakan variabel pada saat menyimpan pada sebuah variabel itu hanya bisa disimpan satu nilai saja ya. Tapi dengan menggunakan array kita bisa menyimpan beberapa nilai ya pada satu array ya. Ketika diklik button entry, kita akan menyimpan ya harga barang yang kita tuliskan di sini ya. Jadi ketika harga barang, klik entry, maka nilai harganya akan disimpan di array yang kita siapkan ya. Dan kita misalnya mau menyimpan ada 5 harga barang. Kemudian ketika diklik view akan ditampilkan di list box ini ya. Baik, kita masuk ke event klik dari entry, kita double klik. Nah, di sini kita buat deklarasi array-nya di area declaration area di sini ya, supaya nanti bisa dikenali pada prosedur-prosedur lainnya ya. Kita buat sini dim harga dalam kurung. Nah, karena kita misalnya hanya membutuhkan 5 harga yang mau kita entry, maka di sini kita tuliskan 4 ya. Itu artinya array harga
ini memiliki elemen mulai dari indeks yang ke-0 sampai indeks yang ke-4 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu artinya ada 5 harga yang akan disimpan dalam array harga ya. As integer. Ini untuk tipe datanya ya. Jadi cara mendeklarasikan array memang hampir sama dengan mendeklarasikan variabel ya. Hanya bedanya kalau array di sini kita tentukan ada berapa nilai yang mau disimpan di dalam array ini ya. Kemudian kita deklarasikan juga variabel counter ya, as integer, untuk memastikan counter berapa atau indeks berapa yang akan kita simpan di variabel di array harga ya. Nah, kemudian kembali ke event click dari btn entry, kita akan simpan di dalam array harga. Awalnya counter ini kan bernilai 0 ya ketika aplikasi ini kita jalankan ya. Maka di sini kita simpan di dalam array harga indeks yang ke counter, berarti indeks yang ke 0 ya. Ini simpan nilai dari txt harga barang dot text ya. Kemudian nilai counternya bertambah 1 ya. Berarti counter sama dengan counter sebelumnya ditambah 1 ya. Nah, maka ketika kita klik button entry, ini bisa 5 kali akan disimpan di dalam array harga ya. Kemudian kita mau tampilkan hasilnya, kita masuk ke design ya, kita double klik button view, nanti isi dari array harga ditampilkan di list box ya. Kita double klik button view. Nah, untuk menampilkannya kita perlu siapkan satu looping ya. Kita gunakan for next saja karena sudah jelas ada 5 kali looping yang kita perlukan untuk menampilkan 5 nilai harga yang sudah disimpan di dalam array ya. Maka kita siapkan di sini counter untuk loopingnya, misalnya dim a as integer for a sama dengan 0 to 4 ya. Kenapa 0 sampai 4? Karena array-nya indeksnya dari 0 sampai dengan 4 yang kita punya ya. Nah, kita tampilkan di list view lst harga barang dot items dot add ya, dot add. Oke, buka kurung. Yang ditampilkan adalah array harga indeks yang ke A ya, seperti itu ya. Tapi sebelumnya ini kita pastikan di atas sini ya. Nah, di sini kita pastikan list boxnya lst harga barang dot items dot clear ya. Kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, sudah, ini kita hapus ya, seperti itu ya. Jadi pertama ketika klik button view, list boxnya kita kosongkan nih itemnya. Jadi dengan metode clear, function clear ya. Kemudian kita buat looping dari mulai A dari 0 sampai dengan 4 untuk menampilkan indeks array harga pada indeks yang ke A. A awalnya adalah nilainya 0, berarti harga indeks yang ke 0 nanti ditampilkan di sini sesuai yang kita masukkan pertama kali ya. Lalu ditampilkan di dalam list box. Next, A-nya jadi 1, berarti harga indeks yang ke 1 ditampilkan juga. Terus sampai harga indeks yang keempat ya. Kita coba seperti apa tampilannya. Kita klik running. Nah, kita masukkan di sini harga yang pertama misalnya 1000 ya. Kita klik entry 1 ya. Kita double klik, masukkan harga 2000. Oke, kita klik entry, itu 2 ya. Kemudian 3000, entry lagi 3, 4000, klik entry lagi, itu baru 4, 5000, klik entry lagi, sudah 5. Nah, ini perhatikan bahwa kalau kita memasukkan nilai array tidak boleh melebihi dari kapasitas yang sudah kita tentukan. Karena kapasitasnya hanya 5, yaitu mulai dari indeks yang ke 0 sampai ke 4, maka kalau kita masukkan angka yang nilai yang ke 6 pasti akan ada error ya, karena melewati dari kapasitas yang sudah kita tentukan ya.
Baik, kalau sudah 5 kita klik view. Nah, ditampilkanlah di sini nilai array-nya ya. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan kalkulasi terhadap array ini ya. Baik, ini kalau coba tadi misalnya kita masukkan nilai yang ke-6 ya, 6000, kalau kita klik entry, nah dia error ya. Kenapa? Karena di sini yang dikatakan nih index was outside the bounds of the array ya. Jadi melebihi jumlah kapasitas yang sudah kita tentukan. Di sini hanya 5 kapasitasnya ya. Oke, ini kita stop debugging, klik ini. Baik, nah dengan menggunakan array kita bisa melakukan kalkulasi ya. Coba kita tambahkan di sini, kita modifikasi. Misalnya saya tambahkan ada button ya. Tambahkan button di sini. Misalnya saya mau menampilkan nilai apa ya, total ya, total harga gitu ya. Buttonnya saya perbesar, oke seperti ini. Kemudian saya juga mau menampilkan harga rata-rata gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti kita tampilkan menggunakan message box ya. Jadi kalau diklik total harga akan ditampilkan dengan message box berapa total harga yang kita entry ya. Baik, kita klik button ini. Kemudian di properties kita beri nama BTN total harga. Oke. Kemudian yang harga rata-rata kita beri nama BTN harga rata-rata ya. Baik, kita double klik button total harga. Oke, saya sembunyikan jendela toolbox dan jendela properties. Nah, untuk total harga berarti kita akan menghitung ya berapa jumlah harga yang ada di array harga ya. Maka kita siapkan di sini kembali kita gunakan loopingnya for next ya. Kita siapkan counternya misalnya B as integer, for B sama dengan 0 to 4 karena memang sampai dengan indeks yang keempat array yang kita punya ya. Nah, di sini kita siapkan sebelumnya adalah variabel total ya, total as integer. Nah, di sini kita isi total, isinya adalah dari total sebelumnya ditambah dengan isi dari array harga indeks yang ke B itu ya, karena di sini kita menggunakan variabelnya B ya. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita tampilkan menggunakan message box .show. Kita pakai tanda petik ini, total harga sama dengan, nah setelah tanda petik kita gabungkan dengan nilai variabel total gitu ya. Ya, jadi dengan button ini pertama kita siapkan variabel counter B untuk looping ya, for next. Kemudian siapkan variabel total untuk menampung nilai total. Lalu kita buat looping for next dari mulai B sama dengan 0 sampai dengan 4 ya. Karena di sini kita mau mengakses atau mengambil nilai array mulai dari indeks yang ke-0 sampai indeks yang ke-4. Lalu kita siapkan, kita isi variabel total ini dengan nilai total sebelumnya ditambah dengan array harga indeks yang ke B ya. B itu awalnya kan nilainya 0 ya. Berarti indeks yang ke-0 berapa harganya ditambahkan ke variabel total. Next, indeks B jadi 1, berarti harga indeks yang ke-1 ditambahkan ke variabel total dan seterusnya sampai selesai. Lalu ditampilkan berapa nilai variabel total yang terakhir menggunakan message box ya. Baik, kita coba running. Berarti setiap kali kita running kita harus memasukkan nilai array-nya, karena array ini sama dengan variabel ya, hanya menyimpan data sementara. Jadi pada saat aplikasi dijalankan dia masih disimpan, tapi kalau aplikasinya di close
nilainya akan hilang ya. Di harganya misalnya sekarang 100, klik entry. 200, entry. 300, entry. 400, entry. 500, entry. Kita klik view. Nah, ini ada 100 sampai 500. Klik total harga. Nah, total harganya adalah 1.500 yang dijumlahkan semua ya. Oke. Nah, untuk sekarang kita akan cari berapa harga rata-ratanya ya. Kita close. Kembali ke desain. Ya, di desain kita double klik button harga rata-rata. Nah, di sini hampir sama ketika kita menghitung total harga ya. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan nilai total yang sudah kita dapatkan di sini. Lalu untuk mencari nilai rata-ratanya, hanya kita bagi saja nilai total yang ada dibagi dengan 5 karena kita tahu bahwa nilai atau jumlah array-nya ada 5 nilai ya. Maka supaya variabel ini bisa kita akses juga dari button ini, maka yang dim total ini kita cut ya, Ctrl X, kita pindahkan di atas sini. Nah, di sini ya. Kita buat di sini dim total as integer ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai rata-rata, di sini kan kita deklarasikan dim harga rata gitu ya, as integer. Nah, harga rata-rata bisa jadi nilainya pecahan atau desimal, kita bisa deklarasikan sebagai double ya. Kemudian nilai harga rata-rata ini didapat dari nilai total dibagi dengan 5 ya. Baru setelah itu kita tampilkan menggunakan message box. Message box.show, kita pakai tanda petik harga rata-rata sama dengan spasi, setelah tanda petik kita gabungkan dengan harga rata ya, seperti itu ya. Kita coba running. Kita ulangi lagi proses entry-nya 100, kemudian kita klik entry, sekali lagi 200, entry, 300, entry, 400, entry, 500, entry. Kita klik view. Kalau sudah, kita klik total harga. Total harganya 1.500. Oke. Kita klik harga rata, kita klik. Harga rata-rata adalah 300 ya. Kita klik oke. Ya, seperti itu penjelasan mengenai array, lalu bagaimana cara mendeklarasikan array, bagaimana menggunakan array dan melakukan kalkulasi pada array ya. Nah, untuk tantangan atau tugas untuk Anda semua adalah silakan tambahkan button untuk mencari berapa harga terkecil dan berapa harga terbesar ya. Tambahkan button lalu tampilkan menggunakan message box ya. Itu silakan dicoba ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.